بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jalla dan kita bersyukur kepadanya atas kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan pada kita pada malam yang berbahagia ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita istiqamah di atas ketaatan dan ibadah dan di atas belajar talabul ilmi. Masih kita membahas tentang pembahasan hujjah-hujjah, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Bahwasanya mengikuti manhaj salaf adalah wajib. Dan kita masih membahas, mengurai dan merinci hujjah-hujjah yang menunjukkan hal tersebut. Kita wajib mempelajari hujjah, kita wajib mempelajari dalil ini agar kita yakin, agar kita lebih mengilmui apa yang kita yakini. Jangan sampai kita mempunyai keyakinan atau membangun konsep ternyata tidak ada landasan dari dalil. Maka itulah sebabnya kita harus berilmu terlebih dahulu. Karena ilmu adalah sebagaimana yang telah kita sampaikan pada tausiah yang berlalu, bahwasanya ilmu itu adalah ma'rifatu al-haq al-hidayah bid dalil, mengetahui kebenaran atau petunjuk dengan dalilnya, itu ilmu. Maka jika ada yang mengatakan sebuah perkataan tanpa dalil, maka itu adalah qila wa qalu, dan itu adalah taklid. Mengikuti perkataan atau kebenaran yang ada dalilnya, maka itu adalah ittiba'. Dan mengikuti perkataan atau sebuah pemahaman yang tanpa dalil, maka itu taklid. Maka jika seorang mengikuti kebenaran karena dalilnya, maka dia ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya seorang yang belajar diwajibkan awal kali sebelum berdakwah adalah belajar. Tidak boleh dia menyampaikan ilmu sebelum dia mengilmui apa yang dia sampaikan. Ulama mengatakan bahwasanya seorang akan jatuh dalam larangan dan juga jatuh dalam dosa al-qaul 'ala Allah bila ilm. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Orang-orang yang mengetahui atau menyampaikan kebenaran dan dia kebetulan benar, Allah mengatakan dia mendapatkan dosa. Dari segi mana dia berdosa sedangkan yang disampaikan kebenaran dan benar dengan kebenaran? Dari segi dia mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Makanya seorang yang berfatwa dan kebetulan benar fatwanya,
benar sesuai dengan Al-Quran hadis, tapi dia belum mengetahui, belum dia mempelajari dalilnya, dia mengucapkan dan mengamalkan, maka dia jatuh dalam larangan. Karena ilmu wajib pertama kali sebelum dia beramal, sebelum dia berdakwah. Dan sarana amal yang paling mudah dan dekat, mulia adalah berdakwah. Makanya seorang yang berdakwah, mengajarkan ilmu, dia beramal. Dengannya dia akan mengamalkan ilmunya, menyampaikan apa yang dia ketahui dari kebenaran. Namun disyaratkan dia harus berilmu terlebih dahulu. Maka kita mempelajari hujjah-hujjah yang mewajibkan bahwasanya kita wajib mengikuti manhaj salaf adalah sebuah bukti yang nyata, sebuah kewajiban yang tidak boleh ditolak kebenarannya. Namun demikianlah Allah jadikan hamba-hambanya, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit hambaku yang bersyukur, sedikit hambaku yang mengetahui. Kebanyakan mereka juhala, kebanyakan mereka kufur. Maka dengan kita mempelajari hujjah ini, semoga kita termasuk hamba Allah Azza wa Jalla yang dipilih, mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Dalil yang ke-21 yang menunjukkan akan wajibnya kita mengikuti manhaj salaf dalam kitab PDF halaman 72. Halaman 72 dari kitab PDF Basair Zawi Syaraf. Dalil yang ke-21. An Yahya ibn Ya'mar, bersumber dari Yahya ibn Ya'mar. Ini asar. Asar itu sebuah perkataan yang diucapkan oleh para sahabat. Kalau hadis adalah sebuah ucapan, perbuatan, perkataan yang disandarkan kepada Nabi SAW. Jadi hadis adalah sebuah perkataan, ucapan, perbuatan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Itu hadis. Tapi asar adalah sebuah perkataan atau sebuah ucapan atau perbuatan yang disandarkan kepada para sahabat. Dan ini adalah dalil yang ke-21 merupakan asar, perkataan sahabat. Bersumber dari Yahya ibni Ya'mar, qala, dia mengatakan, kana awwalu man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad ibnu Ma'bad al-Juhani. Pertama kali yang mengatakan dalam masalah qadar di kota Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Apa perkataan Ma'bad al-Juhani dalam masalah qadar? Dia mengingkari takdir. Ini adalah pencetus qadariyah yang dikatakan ahlul bid'ah, karena dia mencetus sebuah perkataan bid'ah, perkataan yang baru tidak pernah muncul sebelumnya. Maka Ma'bad al-Juhani ini mencetuskan sebuah konsep, sebuah perkataan yang bid'ah baru. Dia bersyahadat, salat, mengaji, beribadah lainnya kaum muslimin, akan tapi dalam masalah qadar dia mengingkarinya. Jadi dia bukan orang kafir, akan tapi dengan maksudnya bukan dari golongan orang kafir, Yahudi Nasara, tidak, akan tapi dari golongan Islam, tapi mengingkari takdir. Lihat apa akibat daripada orang yang mengingkari takdir. Pertama kali yang mengatakan masalah qadar di Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Insyaallah kami akan bacakan teks hadis secara umum, secara lengkap. Kita baca dulu di sini. Fantalaqtu ana. Intinya masalah qadar di sini dia menafikan takdir Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya Allah tidak ada kaitannya dengan takdir manusia. Allah tidak mengetahui takdir manusia. Ini pembahasan yang dibahas di sini. Pertama kali yang mengingkari takdir adalah Ma'bad al-Juhani. Wantalaqtu ana, maka Yahya ibnu Ya'mar mengatakan, aku pergi, wa Humaid ibnu Abdurrahman, saya pergi bersama Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari, hajain atau mu'tamarain, dalam keadaan kami berdua sedang pergi haji atau umrah. Fakulna, lalu kami mengatakan, laulakina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
moga-moga kita dapat berjumpa dengan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di haji atau di umrah. Fas'alnahu amma yaqulu haula. Lalu kita akan tanyakan apa komentar para sahabat itu terhadap orang mereka yang mengatakan takdir atau mereka yang mengingkari takdir. Al-hadis. Hadisnya panjang. Di sini kenapa beliau mengatakan al-hadis? Padahal hadis yang kami sampaikan tadi adalah perkataan, perbuatan atau ibadah yang disandarkan pada Nabi SAW. Karena akhir daripada asal ini hadis, yaitu hadis Jibril yang mengajarkan kepada kita tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Akhir hadisnya, karena hadisnya panjang. Namun yang dibawa di sini sebagai syahid atau sebagai syahid, sebagai penguat akan wajibnya kita mengikuti sahabat adalah asar. Kita bacakan teks asar yang lengkap dari kitab Sahih Muslim. Jadi beliau mengatakan, jikalau kita menjumpai sahabat Rasulullah di kota Makkah atau di Madinah, maka kita akan tanyakan mereka tentang komentar mereka tentang terhadap orang-orang yang mengatakan takdir tidak ada, bahwasanya Allah tidak mengetahui takdir. Fawafiqna lana Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Maka Allah memberikan taufik kepada Abdullah ibn Umar, anaknya Umar bin Khattab, untuk berjumpa dengan kami. Jadi Yahya bin Ammar bersama Humaid ibn Abdurrahman ini bertemu dengan sahabat Rasulullah Abdullah, anaknya Umar bin Khattab. Dakhilan al-masjidah, ketika itu sedang masuk ke masjid. Faktanaftuhu ana wa sahibi. Maka kami hadang Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar hidup pada zaman tabi'in, ini berarti beliau sahabat yang tua. Ketika Abu Bakar Umar hidup, maka beliau sahabat kecil. Jadi ketika orang tuanya masih hidup, berarti beliau masih anak-anak. Nah, ketika beliau di masa tabi'in, sahabat besar kibar sudah meninggal, maka beliau menjadi orang yang kibar, besar, ulama besar bagi tabi'in. Maka Abdullah bin Umar masuk ke masjid, lalu kami hadang dia. Kami berada di sebelah kiri dan ada lagi temannya yang lain, yaitu siapa tadi? Humaid ibn Abdurrahman berada di sebelah kanan dan Abdullah bin Umar di tengah. Fadhanantu anna sahibi sayakilul kalam ilayya fakultu. Aku menganggap bahwasanya Humaid ibn Abdurrahman akan mewakilkan aku sebagai awal bicara yang bertanya kepada Abdullah bin Umar. Fakultu, lalu saya mengatakan, Yahya mengatakan, ya Aba Abdurrahman atau Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara kibalana nasun. Wahai Abdullah bin Umar, kunyahnya siapa? Kunyahnya Abu Abdurrahman, kunyahnya. Nama asli beliau Abdullah, anaknya Umar. Kunyah julukan beliau adalah Abdurrahman, Abu Abdurrahman. Ya Abu Abdurrahman, innahu qad dhahara kibalana nasun. Wahai Abdullah, wahai Abu Abdurrahman, telah nampak di hadapan kami orang-orang, ada manusia yang mengatakan sebuah perkataan, yaqra'una al-Qur'an, yang mana mereka itu membaca Quran. Mereka pandai membaca Quran dan juga memahami maknanya. Hafidh Quran. Wa yataqaffaruna al-ilma, dan mereka mencari ilmu. Wa dzakara min sya'nihim wa annahum yaz'umun alla qadra wa anna al-amra unfun. Jadi sifat orang yang mengingkari takdir ini adalah orang-orang yang pandai baca Quran, hafidh Quran, memahami, membaca tafsir Al-Quran, dan mereka rajin mencari ilmu syar'i. Akan tetapi mereka mengatakan atau menganggap bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak mengetahui takdir manusia. Allah qadra, tidak ada takdir. Wa annal amra unufun, bahwasanya segala sesuatu, segala perkara baru. Maka perkataan ini maksudnya adalah
oleh pertama kali yang mengucapkannya tadi siapa? Ma'bad al-Juhani. Dia mengingkari takdir, bahwasanya Allah tidak ada sangkut pautnya dengan takdir manusia. Manusia melakukan apa yang dia inginkan. Takdir manusia dia yang menciptakannya. Kalau dia ingin surga, maka dia menciptakan surga. Kalau dia ingin neraka, maka dialah yang telah menjamin dirinya neraka. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Azza wa Jalla. Berarti Allah tidak mengetahui tentang takdir manusia. Ini pemahaman bid'ah yang muncul yang disebut dengan kelompok bid'ah al-qadariyah. Dan sebagaimana yang telah kami sampaikan, tidak pantas mereka dikatakan qadariyah karena mereka menafikan qadar, menafikan takdir. Innal amra unufun, sesungguhnya semua perkara baru. Maksudnya perkara manusia, apa yang dilakukan manusia, apa yang menimpa manusia itu baru. Diri sendirinya yang melakukannya. Dan ini adalah kebatilan dan kekufuran. Karena di antara rukun iman adalah al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi, beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla baik dan jeleknya. Maka jikalau seorang tidak beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla, maka dia belum beriman. Seperti orang qadariyah ini, mereka mengingkari takdir yang apa yang terjadi pada manusia. Jadi seakan-akan ada dua pencipta, dua yang mentakdirkan. Allah menciptakan, mentakdirkan apa yang Allah takdirkan pada dirinya. Adapun takdir pada manusia, maka Allah tidak menciptakannya. Manusia itu sendiri yang menciptakan takdir manusia sendiri. Ini pemahaman bid'ah qadariyah. Makanya lantas qadariyah ini dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Orang qadariyah ini majusi umat ini. Umat majusi, orang majusi adalah orang yang mengatakan dua Tuhan. Adanya dua Tuhan, yaitu api dan cahaya. Gelap dan cahaya. Cahaya akan menciptakan apa yang disinarinya, dan api kegelapan apa yang dia ciptakan dengan kegelapan tersebut. Yang tadinya terang dan cahaya, ketika gelap tiba, maka menghilangkan apa yang seharusnya nampak. Sebaliknya cahaya akan menciptakan apa yang ditutup oleh kegelapan. Jadi ada dua pencipta bagi orang majusi, gelap dan terang. Kita lihat bahwasanya malam jika tiba maka menutup semua yang kelihatan jelas karena terang. Sebaliknya jika fajar terbit, maka matahari terbit dari timur akan menciptakan, akan melihatkan, menampilkan apa-apa yang disembunyikan oleh malam. Itu gambaran orang majusi. Sehingga mereka pasti mencintai yang terang. Yang terang itu apa? Cahaya api. Makanya orang majusi menyembah api. Karena mereka menyembah apa yang dapat menguntungkan mereka. Yang menguntungkan pasti adalah cahaya. Makanya mereka menyembah api. Qadariyah ini dikatakan majusi umat ini karena dia mengatakan takdir Allah adalah Allah yang menciptakannya. Namun takdir manusia, pekerjaan, musibah yang menimpa manusia, itu manusia yang melakukannya. Seorang tertimpa musibah, kecelakaan, itu bukan Allah yang melakukannya, manusia itu sendiri. Jadi Allah tidak mengetahui takdir manusia sebelum terjadinya. Allah akan mengetahui takdir manusia setelah manusia melakukan takdirnya. Ini adalah pemahaman kufur, pemahaman bid'ah qadariyah. Makanya Rasulullah mengatakan, "Idza maridu fala ta'uduhum." Jika mereka sakit, jangan engkau jenguk mereka. "Wa idza matu fala tattabi'uhum." Dan jika mereka meninggal, maka jangan engkau iringi jenazah mereka. Karena akibat daripada akidah mereka yang batil. Dan mereka membaca Quran, hafid Quran, membaca tafsir, rajin belajar ilmu agama. Demikian. Sama dengan kelompok Khawarij yang mereka ahli qiraah, ahli pintar membaca Quran dan hafid. Qiyamul lail sampai hitam keningnya, karena rajinnya dia qiyamul lail membaca Quran. Akan tapi mereka kilabun nar, anjing-anjing neraka jahanam. Jadi penyimpangan dalam usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini walaupun hanya satu, maka dia
akan menjauh dari Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan akan masuk ke ranah kekufuran. Karena bid'ah itu ada dua, ada bid'ah yang mengatakan seseorang kepada kekufuran, ada yang tidak. Maka bid'ah Qadariyah adalah bid'ah yang muncul setelah Khawarij yang mengatakan tidak ada takdir. Maka manusia menciptakan takdirnya. Insyaallah akan masuk pada pembahasan akidah di kitab Lum'atul I'tiqad insyaallah. Maka jawaban Abdullah bin Umar ketika ditanya, "Fa idza laqita ulaika fa akhbirhum." Maka Abdullah mengatakan, jika engkau berjumpa lagi dengan mereka, yaitu Ma'bad al-Juhani yang mengingkari takdir, "Walladzi fa akhbirhum anni bari'un minhum." Maka kabarkan kepada mereka bahwasanya saya berlepas diri dari mereka. "Wa annahum bura'u minni." Dan mereka berlepas diri dari saya, kata Abdullah bin Umar. "Walladzi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar." Dan yang bersumpah di sini Abdullah bin Umar, "Lau anna li ahadihim mithla Uhudin zahaba." Jika mereka orang Qadariyah tersebut yang mengingkari takdir berinfak dengan satu gunung emas, ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadri, maka Allah tidak akan menerima infaknya, sedekahnya, sampai mereka beriman dengan takdir. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengatakan takdir mempunyai 4 atau 5 rukun. Takdir mempunyai 5 syarat yang harus diimani oleh seorang Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, Allah telah kehendaki takdir tersebut dari zaman kapan? Semenjak 50.000 sanah. Sebelum 50.000 tahun Allah ciptakan langit dan bumi, Allah telah tetapkan takdir ciptaannya. Jadi Allah telah ciptakan. Ini kedua. Pertama Allah kehendaki, yang kedua Allah telah ciptakan, yang ketiga Allah telah tetapkan, ditulis. Maka barang siapa yang mengingkari 5 takdir atau 5 syarat dalam beriman dengan takdir, maka dia belum beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Yang pertama tadi adalah berkehendak, yang kedua ditetapkan, ditulis, yang ketiga al-ilm. Al-ilm, Allah mengetahui takdirnya dan takdir semua makhluk. Dan yang terakhir Allah melangsungkan takdir tersebut, yaitu al-qada. Maka barang siapa yang mengingkari salah satu saja, ilmu misalnya, maka dia bukan seorang muslim. Atau mengingkari Allah tidak berkehendak, maka ini pun juga belum beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Kalau ada yang bertanya, berarti kita sudah ditakdirkan apakah kita penduduk surga atau neraka? Iya, Allah telah takdirkan, tapi Allah berikan masyiah kepada manusia agar memilih jalan yang benar, agar memilih jalan surga atau neraka. Allah mengatakan, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Tidaklah kalian ingin melakukan sesuatu kecuali Allah telah beringin melakukannya. Berarti jika seorang ingin keselamatan, maka dia memilih, karena Allah memberikan kehendak kepada hamba memilih jalan kebenaran. Jika ingin surga, maka dia memilih jalan surga. Maka tidak ada hujah bagi manusia berdalil dengan takdir bahwasanya segala urusan telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, lalu dia tidak memilih jalan kebenaran atau jalan keselamatan. Jadi walaupun Allah telah menetapkan, berkehendak, mencatat, melangsungkan takdir, maka ketahuilah bahwasanya Allah memberikan kita kehendak, kita bisa memilih. Sebagaimana jika kita dihadapkan dengan 2 jalan. Jalan satunya adalah jalan aman dari pencurian dan juga penghadang jalan. Jalan satunya adalah jalan yang sangat bahaya. Banyak penghadang jalan di sana, banyak pencurian. Maka kita secara manusia akan memilih jalan yang lebih aman. Demikian seorang jika ingin hidup di akhirat. Tidak boleh seorang berhujah dengan takdirnya yang telah ditetapkan semenjak 50.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi, karena Allah telah berikan masyiah kepadanya.
Ini pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah takdir. Jadi apa yang terjadi telah Allah ciptakan, tetapkan dan kehendaki selama 50.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi. Maka tidak boleh orang Qadariyah ini mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui takdir manusia. Allah tidak mentakdirkan apa yang terjadi pada manusia, tidak boleh. Lawan daripada Qadariyah adalah Jabriyah, yang mana seorang hamba terpaksa seperti daun yang jatuh, dia akan pergi bersama angin yang membawanya. Bahwasanya manusia mempunyai pilihan untuk menjadi baik dan jelek, sebagaimana manusia mempunyai pilihan untuk makan dan minum. Jika dia lapar, dia makan, itu pilihan. Artinya Allah memberikan kepada kita masyiah. Maka untuk membantah Qadariyah ini adalah dua pembahasan ini, masyiah dan ilmu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, jadilu al-Qadariyah bil ilm. Maka debatlah, diskusilah dengan orang Qadariyah masalah ilmu. Katakan kepada mereka, apakah Allah telah mengetahui semua takdir? Kalau dia mengatakan iya, maka dia telah kalah. Jika dia mengatakan tidak, maka dia kafir, kata Imam Asy-Syafi'i. Banyak kelompok Qadariyah ini, dan pertama kali pencetusnya adalah Ma'bad al-Juhani. Namun sebagai poin, sebagai pembuktian bahwasanya wajibnya mengikuti manhaj salaf, lihat apa yang dilakukan oleh dua orang tabi'in, Yahya ibn Ya'mar dan Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari. Apa yang dilakukannya dalam masalah bid'ah ini? Beliau kembali kepada siapa? Kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kembali kepada manhaj salaf. Mereka kembali kepada cara bagaimana para sahabat memahami agama Allah Azza wa Jalla, baik dalam semua hal. Maka inilah artinya para tabi'in menganggap bahwasanya perkataan sahabat, pemahaman sahabat dalam agama Islam ini hujjah. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan wajhud dalalah, dan segi pendalilan kata Ibnu Qayyim, anna haula'i tabi'in, bahwasanya mereka para tabi'in yang hidup setelah sahabat, karena setelah sahabat nama generasinya adalah tabi'in. Apa itu tabi'in? Tabi'in orang yang mengikuti, yaitu orang yang mengikuti sahabat. Raja'u fi ma'rifati haqiqati maqalati Ma'bad al-Juhani. Mereka kembali kepada siapa? Kepada sahabat Rasulullah untuk mengetahui komentar mereka terhadap perkataan bid'ah Ma'bad al-Juhani. Mereka kembali kepada pemahaman sahabat wa manhajihim, dan juga manhaj mereka. Fadalla ala anna tabi'in, maka ini menunjukkan bahwasanya para tabi'in yarawna hujjiyata manhaj sahabah. Mereka menganggap bahwasanya wajib mengikuti manhaj sahabat. Wa annal muhdatsati ba'dahum, bahwasanya bid'ah-bid'ah atau perkara baru yang muncul setelah para sahabat, yajibu an ta'arrudin ala manhajihim wa fahmihim, pasti akan berbenturan dengan pemahaman sahabat dan manhaj sahabat. Jadi manhaj salaf mengikuti kebenaran, mengikuti sahabat. Lawan katanya, jika berbenturan dengan pemahaman sahabat, maka dia akan pasti jatuh dalam kebid'ahan. Dan kebid'ahan itu pasti berbenturan dengan pemahaman dan manhaj sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat pemahaman yang sifatnya berbenturan antara pemahaman Abdullah bin Umar dengan Ma'bad al-Juhani yang mengingkari takdir Allah Azza wa Jalla. Ma'bad al-Juhani mengatakan tidak ada takdir bagi manusia. Maksudnya Allah tidak mengetahui takdir manusia. Lihat komentar Abdullah bin Umar, maka saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Maka ini kata Abdullah bin Umar, dan juga beliau mengatakan, katakan kepada mereka bahwasanya jika mereka berinfak dengan setinggi gunung emas, niscaya Allah tidak akan menerima infaknya, karena dia belum beriman. Hatta yu'minuna bil qadri, sampai mereka beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Kenapa mereka tidak akan diterima sedekah mereka walaupun hanya setinggi gunung Uhud emas? Kenapa tidak diterima?
Ada yang bisa jawab? Silakan. Kenapa Abdullah bin Umar berani mengatakan jika mereka bersedekah orang Qadariyah ini dengan emas tinggi gunung, Allah tidak akan menerimanya sampai mereka beriman dengan takdir. Kenapa? Apakah Abdullah bin Umar lancang? Karena beriman dengan takdir adalah rukun iman. Yang keberapa? Yang keenam. Rukun iman ada 6. 1. Beriman dengan Allah Azza wa Jalla, beriman dengan malaikatnya, kitabnya, rasulnya, al-iman bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhirat. Yang keenam, beriman dengan takdir, al-iman bil qadar khairi wa syarrih, beriman dengan takdir Allah baik dan jelek. Makanya kita yang ditakdirkan orang-orang Islam menjadi muslim dan muslimah, dan kita ditakdirkan sebagai seorang Ahlussunnah wal Jamaah, salafiyah dan salafi. Apa kewajiban kita? Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga ini tanda kebaikan, tanda cinta Allah kepada kita. Jangan malah menjadi putus asa karena setiap orang telah dicantumkan tempatnya neraka atau di surga. Rasulullah mengatakan tidak ada seorang kalian melainkan telah ditetapkan tempatnya di akhirat, di surga atau di neraka. Para sahabat mengatakan, walimal amal. Kalau begitu ngapain kita salat ya Rasulullah? Kenapa kita beramal? Kenapa kita bersedekah, berjihad? Kita juga ujung-ujung nanti saya berjihad di neraka. Kata sahabat, iskal. Maka sahabat Rasulullah mengatakan, i'malu fakullun muyassar lima khuliqalah. Nabi mengatakan, bukan begitu maksudnya. Beramallah kalian dengan amal yang banyak, karena Allah akan memudahkan kepada dan kemana kita akan kembali. Allah mudahkan. Makanya artinya jika seorang ditakdirkan sebagai penduduk surga, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Yang menjadi seorang muslim dan muslimah, menjadi seorang ibadah, membaca Quran, qiyamul lail, belajar, itu jalannya. Karena Allah akan mudahkan, apapun Allah mudahkan. Sebaliknya jika Allah takdirkan seseorang menjadi penduduk neraka, na'udzubillah, maka Allah mudahkan bagi dia menjadi atau menjalani jalan-jalan yang menuju neraka jahanam, na'udzubillah. Jadi kita selaku seorang muslim dan muslimah bersyukur atas nikmat Islam, nikmat kebaikan, kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Makanya para ulama mengatakan jika menyebut Islam nikmat yang besar, jika menyebut nikmat sunnah salafiyah nikmat yang besar, tidak ada duanya. Sebagaimana yang sering kita ucapkan perkataan al-Imam Abul Aliyah, laqad an'ama Allahu 'alayya ni'matain la adri ayyuhuma afdal an hadani lil Islam wa lam yaj'alni haruriyan. Allah telah berikan saya dua nikmat yang besar yang saya tidak mengetahui mana di antara kedua nikmat ini yang lebih besar. Pertama, Allah beri saya Islam, tidak kafir. Yang kedua, menjadikan aku selamat dari kelompok haruriyah, yaitu khawarij. Artinya seorang salafiyah, seorang akidah sunnah wal jamaah. Dan kita ketika berada di saat ini, bayangkan Allah SWT telah selamatkan kita dari 72 golongan, dan kita dimasukkan satu golongan yang insya Allah Allah selamatkan. Alangkah bersyukurnya kita, alangkah bahagianya kita. Namun bukan berarti kita menganggap diri kita ini selamat dari siksaan azab, karena masih ada dosa maksiat. Namun paling tidak adalah Allah meringankan azab bid'ah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, penyimpangan-penyimpangan yang besar terjadi dikarenakan kebid'ahan. Allah memberikan kepada kita keselamatan. Dan tentang maksiat yang kita lakukan, memperbanyaklah istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun dosa syirik dan bid'ah, maka butuh taubat yang serius, butuh kembali kepada kebenaran. Maka Allah mengancam mereka dengan azab, sedangkan Allah Azza wa Jalla menyelamatkan satu kelompok dari azabnya. Wa wahidatun fil jannah, dan satu kelompok yang berada di surga. Qalu wa man hum ya Rasulullah, siapa mereka? Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, mereka lah orang yang berada di atas pemahaman, di atas agamaku dan para sahabatku. Itulah nikmat besar yang Allah berikan pada kita yang mengikuti manhaj sahabat. Dan karena memang wajib hukumnya kita mengikuti pemahaman sahabat dalam beragama agar kita selamat, mengikuti kebenaran,
sebagaimana mereka selamat mengikuti kebenaran. Dan agar kita mendapatkan hidayah sebagaimana telah mereka mendapatkan hidayah tersebut. Maka faedah asar ini asar yang sangat mulia. Makanya dalam hadis ini atau asar ini ada hadis Jibril yang terakhir. Di akhir-akhir hadis ini ada hadis Jibril tentang Jibril yang datang kepada Nabi kita Muhammad dengan pakaian yang sangat bersih, rambutnya sangat hitam, yang tidak ada bekas safar. Tiba-tiba duduk di hadapan Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Wahai Rasulullah, kabarkan aku dengan terhadap Islam. Apa itu Islam? Dan akhbirni anil iman, kabarkan aku apa itu iman. Dan wamal ihsan, dan apa itu ihsan. Ketika Rasulullah mengabarkan kepada Jibril apa itu iman, beliau mengatakan antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, dan juga rasul-rasulnya, dan hari akhirat, dan beriman dengan takdir baik dan jeleknya. Maka hadis ini di bawah, adapun asar ini di atas, untuk mengingkari, membantah Ma'bad al-Juhani yang dia mengingkari takdir Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada arti daripada salat dan baca Qur'annya Ma'bad al-Juhani ketika dia mengingkari takdir. Makanya Abdullah bin Umar mengingkari keras perbuatannya Ma'bad ini dan mengatakan, "Fa'akhbirhum," maka kabarkan kepada mereka, "Law annahum anfaqu misla Uhudin dhahaban ma qabilallahu nafaqatahum." Kabarkan kepada mereka orang Qadariyah, jika mereka berinfak dengan emas tinggi gunung, maka Allah tidak akan menerima infaknya hatta yu'minu bil qadri, kata Abdullah, sampai mereka beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Karena rukun iman yang mereka ingkari. Maka ini jelas kelompok bid'ah. Makanya para sahabat juga keras dan tegas mengingkarinya. Karena penyimpangan keras, jelas. Penyimpangan jelas pada pokok-pokok usuluddin. Maka di antara faedah yang dapat kita petik dari asar ini adalah awal kali munculnya bid'ah Qadariyah adalah dari Ma'bad al-Juhani, sehingga kelompok ini akan memberikan cabang. Ada yang sifatnya ekstrim, ada yang tidak. Dan mereka mempunyai banyak pengikut sampai sekarang. Dan sebagai faedah ilmiah, bahwasanya sekarang jarang ada yang mengatakan dirinya Qadariyah. Saya Qadariyah, tidak ada sekarang. Tapi kita akan kembali kepada kitab akidah seperti Lum'atul I'tiqad, insyaallah. Disebutkan mereka, nama mereka Qadariyah, Khawarij, Murji'ah. Ada nama kelompoknya, nama pencetusnya. Namun sekarang apakah sudah selesai mereka? Tidak, semakin menyebar mereka. Akan tetapi tidak ada yang menamakan diri mereka Qadariyah atau Khawarij, tidak. Bahkan mereka mengatakan diri mereka Islam, akan tetapi pemahamannya adalah Qadariyah atau Khawarij. Maka yang jadi patokan adalah hakikat pemahamannya, bukan namanya. Makanya kita selalu bahas tentang Qadariyah, Khawarij dan Murji'ah, sekalipun tidak ada sudah penamaan tersebut, akan tetapi pemahaman mereka yang sampai sekarang masih tercemar, masih meluas. Banyak ungkapan-ungkapan yang sifatnya mengingkari takdir. Biarkanlah waktu berjalan sendiri. Biarkanlah dedaunan jalan berterbangan kepada arah yang dia inginkan. Ini adalah kata-kata yang sifatnya dijauhkan. Sekarang sebuah penulis, seorang syekh menulis, kadang terjatuh dalam hal tersebut. Saya pernah membaca sebuah kitab, di mukaddimahnya kitab seorang syekh yang menulis. Ternyata di awal kitabnya itu ada sebuah ungkapan seperti itu. Biarkanlah waktu berjalan sendirinya. Maka ada yang mengkomentar, engkau mengingkari takdir. Jadi bahaya ungkapan tersebut, karena semua waktu Allah yang menjalankannya. Dedaunan yang jatuh kemana arah dia pergi, Allah yang melakukannya. Maka tidak boleh kita mengatakan hal tersebut dalam artian mengingkari takdir Allah Azza wa Jalla. Katakanlah semua Allah yang menciptakannya dan mentakdirkannya. Kita hanya diberikan masyiah kepada Allah Azza wa Jalla.
Baik. Insyaallah kita akan sampaikan kajian berikutnya tentang faedah yang kita bisa petik dari asar ini. Bismillah. Ini yang insyaallah yang dapat kita sampaikan pada kajian kita malam ini. Insyaallah akan dilanjutkan pada kajian berikutnya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.